Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Silahkan kalian siapkan buku paket dan juga buku tulis kalian. Kalian nanti kalau misalnya ada materi yang ibu sampaikan, kalian rangkum ya. Oke, materi yang akan kita pelajari untuk pelajaran IPA, bab pertama adalah tentang sistem gerak pada manusia. Materi sistem gerak pada manusia, kita akan membahas tentang rangka, sendi, yang ketiga adalah otot ya. Yang pertama, rangka. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya itu hanya sebagai tempat melekatnya otot. Jadi, rangka itu sifatnya pasif. Kalau tubuh manusia itu bisa berjalan secara aktif karena di dalam tubuh manusia itu melekatnya otot ya. Nah, jadi ingat, rangka manusia itu sifatnya hanya pasif. Yang aktif itu karena melekatnya otot. Kemudian, manusia umumnya terlahir dengan 300 tulang. Namun seiring dengan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu sehingga setelah dewasa, tulang pada manusia itu hanya sekitar 200 tulang. Fungsi rangka. Fungsi rangka pada manusia yang pertama adalah memberi bentuk tubuh. Nah, sehingga tubuh kita itu bisa terlihat indah, bisa terlihat bagus karena tubuh kita itu dibentuk dengan adanya rangka ya. Jadi tubuh kita kalau tidak ada rangka, mungkin tubuh kita tidak bisa terbentuk. Misalnya tengkorak kepala bentuknya bulat. Nah, karena di sini adanya rangka tengkorak. Kemudian menegakkan tubuh. Dengan adanya rangka, kita bisa berdiri tegap. Nah, karena adanya apa? Karena adanya rangka, tubuh kita tersusun dari yang namanya rangka-rangka tersebut. Yang ketiga adalah melindungi organ tubuh yang paling penting. Contohnya misalnya tulang rusuk dan tulang dada. Nah, tulang rusuk dan tulang dada itu melindungi organ penting. Contohnya misalnya melindungi paru-paru, melindungi jantung, melindungi hati. Jadi rangka itu melindungi organ-organ yang paling penting. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Nah, jadi rangka itu tempat menempelnya otot ya. Misalnya contohnya pada lengan bagian atas, di sana terdapat yang namanya otot ya. Kemudian di bagian betis. Nah, di betis juga itu terdapat yang namanya otot. Jadi si otot itu akan menempel pada rangka manusia. Yang kelima adalah tempat pembentukan sel darah. Jadi sel darah manusia, terutama adalah sel darah merah, itu dibentuk dari rangka manusia. Selanjutnya, rangka manusia dibagi menjadi dua. Ada rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, perbedaan antara rangka aksial dan apendikular, rangka aksial itu mendukung posisi tegak dan melindungi organ-organ internal. Rangka aksial itu di dalam tubuh manusia hanya terdiri dari 80 tulang. Nah, rangka aksial itu tersusun dari tulang tengkorak, tulang telinga, tulang hyoid. Tulang hyoid itu berbentuk seperti huruf U yang terletak antara rahang atas dan tenggorokan. Jadi di sana terdapat tulang hyoid ya. Kalau kalian pengen tahu, nanti lihat kalian pegang di bagian rahang bawah kalian dan tenggorokan kalian itu terdapat yang namanya tulang hyoid ya. Kemudian tulang belakang, tulang dada dan juga tulang rusuk. Kemudian kalau rangka apendikular itu adalah membantu dalam gerakan tubuh manusia. Jadi kalau rangka apendikular itu cenderung terdapat pada alat gerak ya, misalnya alat gerak bawah ataupun alat gerak atas ya. Rangka apendikular itu terdiri dari 126 tulang. Selanjutnya, macam-macam tulang pada sistem rangka. Yang pertama, itu adalah tulang pipa. Silahkan kalian perhatikan, di sini ada gambar ya. Nah, di sini ada gambar, silahkan kalian perhatikan. Ini adalah tulang pipa. Ya, jadi tulang pipa itu berbentuk berbentuk pipa ya, memanjang, bulat memanjang, maaf. Nah, biasanya ini tulang pipa itu contohnya pada tulang paha, tulang betis, ataupun tulang kering. Nah, ini berfungsinya untuk tempat pembentukan sel darah merah. Nah, di sini
Nah, di sini nanti kalian bisa lihat di lubang tulang pipa itu nanti bisa membentuk sel darah merah ya. Nah, kalian pernah makan tulang ayam kan? Biasanya di bagian tulang pahanya itu suka ada yang berwarna merah. Nah, itu disebut dengan sumsum tulang atau yang disebut sumsum merah ataupun kuning ya. Jadi di sana bisa membentuk sel darah merah seperti itu. Lanjut. Oke, yang kedua adalah tulang pipih. Tulang pipih contohnya itu pada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Tulang tengkorak ya. Jadi bentuknya pipih. Berfungsi untuk melindungi bagian tubuh. Oke, ini contohnya ya, tulang pipih itu pada tulang rusuk, bentuknya pipih. Nah, di sini terdiri dari sumsum merah. Selanjutnya adalah tulang pendek. Tulang pendek misalnya itu pada tulang pangkal tangan, tulang pangkal kaki, ruas tulang belakang, ya. Berfungsi untuk tempat pembentukan sel darah merah dan juga sel darah putih. Kemudian tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan itu contohnya pada rahang, tulang kepala, dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, ini tulang tak beraturan. Jadi di sini ini adalah tulang tak beraturan ya. Jadi bermacam-macam. Jadi dari tengkorak kepala di sini ini bermacam-macam tulangnya. Misalnya nih di sini ada tulang dahi, ada tulang ubun-ubun. Misalnya ada tulang rahang atas, rahang bawah. Nah, jadi di sini tidak beraturan ya. Di sini yang disebut dengan tulang tak beraturan. Jadi di sini banyak macam-macam tulang di bagian tengkorak kepala. Selanjutnya, jenis tulang manusia. Jenis tulang manusia itu dibedakan dua. Ada tulang rawan dan juga tulang keras. Ya. Kalau tulang rawan biasanya terdapat pada tulang anak kecil dan orang dewasa. Itu ada pada ujung tulang rusuk, laring, trakea, bronkus, hidung, telinga, antar ruas-ruas tulang belakang. Biasanya kalau tulang rawan ini, kalau misalnya terkena benda atau benturan yang sangat keras, itu mudah mengeluarkan darah. Misalnya tulang rawan itu pada hidung manusia. Kalau misalnya terkena benturan, itu hidung akan cepat mengeluarkan darah, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras berfungsi untuk menyusun sistem rangka. Contohnya, tulang keras adalah tulang paha, tulang lengan, tulang betis, dan tulang selangka. Itu adalah tulang keras, ya. Selanjutnya, di sini sendi. Sendi pada manusia itu dibagi menjadi 3, ya. Pengertian sendi itu adalah yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Itu disebut dengan yang namanya sendi. Sendi itu bisa menempel atau bisa melekat karena adanya ligmen. Ligmen itu adalah yang menempelkan tulang yang satu dengan yang tulang yang lainnya. Itu disebut dengan ligmen, ya. Lemnya tulang, istilahnya mah seperti itu. Nah, sendi itu dibagi menjadi 3. Ada sendi mati, sendi kaku, dan juga sendi gerak. Kalau sendi mati itu contohnya adalah pada tengkorak. Jadi kaku, tidak bisa bergerak. Kemudian sendi kaku itu contohnya misalnya pada tulang rusuk. Ya, bisa bergerak tapi sangat pasif. Nah, yang ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sendi peluru. Kalau sendi peluru, persendian yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya adalah antar tulang pinggul dan tulang paha, sehingga pinggul kita bisa digoyangkan. Nah, itu yang disebut dengan sendi peluru, ya, seperti itu. Di sana, jadi di pinggang kita itu terdapat sendi peluru. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah persendian yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah. Coba kalian luruskan tangan kalian, kemudian kalian tekuk. Nah, di sana kan ada bagian siku ya. Jadi contoh dari sendi engsel itu adalah siku dan lutut. Jadi persendian di sini hanya bergeraknya ke depan saja, tidak bisa ke belakang. Jadi disebut sebagai sendi engsel.
Yang ketiga adalah sendi putar. Persendian yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Contohnya adalah antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Jadi kepala kalian bisa diputar. Nah, di sana yang disebut dengan sendi putar ya. Jadi bisa berputar. Sendi pelana, persendian yang memungkinkan gerakan dua arah. Contohnya adalah pangkal ibu jari. Kemudian yang kelima adalah sendi geser. Sendi geser ini merupakan sendi yang memungkinkan gerakan antara tulang di mana satu tulang menggeser tulang lain. Contohnya adalah pergelangan tangan ataupun pergelangan kaki ya. Coba kalian praktekkan. Di sini ada yang disebut dengan sendi geser. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang yang namanya otot. Otot pada tubuh manusia itu ada 3. Yang pertama adalah otot polos, yang kerjanya itu tidak disadari. Otot polos itu adanya di bagian sistem pernapasan, kemudian sistem pencernaan. Jadi otot polos itu kerjanya tidak disadari. Meskipun kita dalam keadaan mau tidur ataupun di saat kita bergerak aktif, otot polos tetap bekerja ya. Jadi otot polos itu kerjanya tidak disadari. Yang kedua adalah otot lurik. Kalau otot lurik itu adalah kerjanya disadari. Nah, otot lurik misalnya itu adanya pada lengan bagian atas ya. Itu terdapat otot lurik yang menempel. Jadi di saat kita mau membawa beban, nah otot lurik itu dia bekerja ya. Jadi otot lurik itu kerjanya disadari. Ingat. Otot lurik itu kerjanya disadari. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Nah, kalau otot jantung ini kerjanya tidak disadari ya. Jadi otot jantung itu hanya ada di bagian jantung. Jadi hanya ada di otot jantung yang kerjanya adalah mengompa detak jantung, yang mengompa darah tubuh manusia ya, itu otot jantung. Jadi ingat, otot polos kerjanya tidak disadari, otot lurik kerjanya disadari, otot jantung kerjanya tidak disadari. Otot jantung hanya ada di jantung yang berfungsi mengompa darah. Ingat ya, kalau otot polos itu adanya saluran pernapasan, saluran pencernaan yang kerjanya tidak disadari. Ingatin. Selanjutnya, kelainan pada sistem gerak. Oke. Yang pertama adalah penyakit rickettsia atau yang disebut dengan penyakit rahitis. Nah, penyakit rickettsia atau rahitis ini adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan kekurangan vitamin D. Nah, jadi biasanya penyakit rickettsia atau rahitis itu si tulang anak tersebut akan membentuk huruf X ataupun O, ya. Nah, di sini fungsi dari vitamin D itu berfungsi untuk membantu menyerap kalsium dan fosfat dari makanan. Jadi, penyakit rahitis ini kan kekurangan vitamin D. Kalau seorang kekurangan vitamin D, otomatis tubuhnya itu tidak bisa menyerap kalsium dan fosfat. Sedangkan tulang manusia itu membutuhkan banyak kalsium dan juga fosfat. Ya. Jadi, penyakit rahitis itu disebabkan karena kekurangan vitamin D. Sehingga si tulang kakinya itu akan membentuk huruf X dan juga huruf O. Seperti itu. Yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis itu disebabkan karena tulangnya kekurangan kalsium. Oke, kekurangan kalsium. Biasanya penyakit osteoporosis itu menyerang orang yang sudah lanjut usia, ya. Kemudian yang ketiga adalah fraktura. Fraktura adalah patah tulang. Nah, patah tulang itu bisa disebabkan karena si tulang tersebut terkena oleh yang namanya benturan yang sangat keras sehingga bisa patah, ya. Makanya hati-hati. Yang keempat adalah arteritis. Nah, penyakit arteritis itu adalah penyakit sendi atau yang disebut dengan radang tulang. Ya. Nah, di sini disebabkan karena tulang rawan sendi yang rusak. Jadi arteritis itu disebabkan karena tulang rawan sendinya yang rusak, ya, sehingga akan merasakan nyeri. Nah,
biasanya ini arteritis itu sama dengan penyakit rematik atau asam urat, ya. Itu. Kemudian yang kelima adalah kelainan pada tulang adalah kifosis, lordosis, dan skoliosis. Perbedaan antara kifosis, lordosis, dan skoliosis adalah perbedaannya kalau kifosis itu adalah tulang belakang yang melengkungnya ke belakang di bagian dada, sehingga kifosis itu posturnya seperti yang sudah tua, bungkuk, ya. Kifosis itu bungkuk. Jadi si tulang belakangnya itu menonjol ke belakang sehingga seperti orang yang bungkuk. Kemudian kalau lordosis itu tulang belakangnya melengkung ke bagian depan, ya, di bagian perut sehingga seperti orang yang buncit, ya. Kalau skoliosis itu adalah tulang belakangnya itu membengkok. Skoliosis itu tulang belakangnya membengkok bisa ke kiri ataupun ke kanan. Itu bisa disebabkan karena posisi tubuh atau misalnya posisi duduk yang salah sehingga bisa menyebabkan penyakit skoliosis, ya. Mengerti? Jadi ingat, kalau kifosis itu tulang belakangnya yang maju ke belakang di bagian dada. Kalau lordosis itu bagian tulang belakangnya yang menonjol ke depan seperti orang yang hamil. Kalau skoliosis itu tulang belakangnya yang membengkok ke kiri atau ke kanan disebabkan karena posisi duduk yang tidak benar. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Materi tentang sistem gerak pada manusia sampai di sini. Silahkan kalau misalnya kalian ada pertanyaan ataupun materi yang belum jelas, kalian langsung ngejapri saja ke Ibu. Paham? Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.